Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan perbedaan virus dan worm. Virus komputer merupakan suatu program atau aplikasi yang bisa menggandakan diri untuk menyusup ke file-file di komputer pengguna. Virus komputer memiliki tujuan untuk menginfeksi dan merusak sistem yang mengakibatkan data aplikasi tersebut tidak bisa diakses atau bahkan hilang. Worm merupakan salah satu jenis malware yang memiliki tujuan berbeda dengan virus. Worm tidak menginfeksi data terprogram, tapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusupi komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Talib, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah virus dari beberapa tahun sebelumnya. Yang pertama dari tahun 1984. Untuk menggambarkan program yang dapat menginfeksi program lain, memodifikasi mereka untuk menyertakan salinan yang kemudian berevolusi. Kemudian pada tahun 1984 itu dimulailah sejarah daripada virus. Kemudian berpindah kepada tahun 1986, virus pertama yaitu platform PC IBM, dan yang pertama menggunakan mekanisme siluman. Pakistani Brian menginfeksi boot sector Flovidis menyebar secara global dalam hitungan minggu. Kemudian berpindah pada tahun 1987, virus boot sector awalnya menyebar di seluruh Selandia Baru dan Australia. Berpindah kepada tahun 1988, dikembangkan oleh Robert Tapan Morris, Jr. Putra mantan ilmuwan NCSC, sering disebut sebagai worm. Berpindah kepada tahun 1992. Berpindah kepada tahun 1992, itu ada virus yang bernama Trident Polymorphic Engine, merupakan mesin polimorfik yang dapat mengubah program menjadi versi baru. Kemudian berpindah kepada tahun 1994, di mana ada one half dapat disebut virus ransomware pertama, tapi ia tidak minta uang tebusan untuk kode penonaktifan. Jadi ini virus ketika dimasukkan memang tidak bisa lagi dinonaktifkan, karena berpindah ke tahun 1992, di mana terdapat Trident Polymorphic Engine, yaitu merupakan mesin polimorfik yang dapat mengubah program menjadi versi baru menggunakan kode yang berbeda, tetapi tetap menjaga fungsi aslinya. Berpindah kepada tahun 1994, di mana one half dapat disebut sebagai virus ransomware pertama, dan berpindah kepada tahun 1999, di mana itu virus makro pertama yang menyebar melalui Microsoft Word. Jadi virus makro ini pertama menyebar itu pada tahun 1995. Selanjutnya berpindah kepada tahun 1998, di mana
ada virus yang bernama Autostar 9805. Untuk virus ini, dia bisa dibilang bukan virus, akan tetapi worm yang direplikasi dengan menyalin dirinya sendiri. Kemudian berpindah kepada tahun 1999, worm surat massal dengan dampak luas menginfeksi jaringan Microsoft dan Intel melalui klaim email mSalt-Luke. Berpindah kepada tahun 2000, yaitu ada worm email yang dikatakan telah menyerang puluhan jutaan PC Windows. Terkadang disebut sebagai virus ini atau worm ini menamakan dirinya yaitu dengan nama I love you. Virus ini akan muncul sebagai lampiran yang disamarkan sebagai surat cinta. Kemudian berpindah kepada tahun 2001, di mana worm komputer ini sangat efektif dengan menggunakan beberapa metode serangan yang berbeda, termasuk email, jaringan terbuka, kemudian situs web dan situs web yang disusupi. Kemudian pada tahun 2002, sebuah worm mailer massal menyebarkan virus polimorfik. Setelah dieksekusi pada komputer yang terinfeksi, ia mengirim dirinya ke alamat yang ditemukan dalam sistem. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis virus. Contoh atau jenis-jenis virus. Yang pertama, memory resident virus. Virus ini menetap dalam memori komputer dan otomatis aktif setiap kali US berjalan dan menginfeksi semua file yang dibuka. Targetnya dapat merusak file dan program yang dibuka tutup, disalin, diubah namanya, dan lain-lain. Kemudian Direct Action Virus. Tujuan utama virus ini adalah untuk meniru dan bertindak ketika dijalankan. Target virus ini dapat merusak file. Pada dasarnya ini adalah virus infector. Kemudian yang ketiga, overwrite virus. Virus jenis ini menghapus informasi dalam file yang terinfeksi. Jadi virus ini dia dapat menghapus semua informasi pada file yang terjangkit atau terinfeksi oleh virus ini. Kemudian yang keempat yaitu polymorphic virus. Virus polymorphic mengenkripsi atau menyediakan diri, menggandakan diri dengan cara berbeda, yaitu menggunakan algoritma yang berbeda dan kunci enkripsi. Kemudian ada makrovirus. Makrovirus ini menginfeksi file yang menggunakan aplikasi atau program tertentu yang berisi makro, seperti file yang berekstensi doc, XLS, PPS, MDB, dan lain-lain. Virus ini otomatis menginfeksi file yang berisi makro. Kemudian boot sector virus. Jenis virus ini mempengaruhi sektor boot dari sebuah hard disk. Kemudian FAT virus, file allocation table, adalah bagian dari disk yang digunakan untuk menyimpan semua informasi mengenai local file. Kemudian yang ke-10, multi-part virus. Virus ini menyebar dalam berbagai cara tergantung pada sistem operasi yang terpasang dan adanya file tertentu. Pada tahap awal, virus ini cenderung bersembunyi di dalam memori, kemudian menginfeksi hard disk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Harifai. Saya akan menyebutkan beberapa contoh dampak virus, yaitu yang pertama, banyak program aplikasi yang error. Yang kedua, sistem komputer yang menjadi lambat. Yang ketiga, sistem komputer tidak bisa dibuka. Yang keempat, data tersembunyi virus. Yang kelima, data dan file bisa rusak. Dan keenam, data bisa berubah menjadi virus. Perkenalkan, nama saya Christopher Jonathan Rantu. Saya akan menjelaskan kriteria virus. Kriteria virus yang pertama adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi. Pada umumnya, suatu virus memperlakukan daftar nama-nama file yang ada dalam suatu direktori agar ia dapat mengenali program apa saja yang akan ia tulari. Misalnya virus makro yang akan menginfeksi semua file berekstensi doc. Setelah virus itu menemukannya, disinilah kemampuan mengumpulkan informasi itu diperlukan agar virus dapat membuat daftar semua file. Kemudian memilahnya dengan mencari file-file yang dapat ditulari. Kemampuan untuk memeriksa program. Suatu virus juga harus mampu memeriksa suatu program yang akan ditulari. Misalnya, ia bertugas menulari program berekstensi DOC. Yang ketiga, kemampuan menggandakan diri. Inti dari virus adalah kemampuan menggandakan diri dengan cara menulari program lainnya. Dan yang keempat, kemampuan manipulasi. Rutin yang dimiliki suatu virus akan dijalankan setelah virus menulari suatu file atau program. Dan yang kelima, kemampuan menyembunyikan diri. Kemampuan ini harus dimiliki oleh suatu virus agar semua pekerjaan baik dari awal sampai berhasilnya penularan dapat terlaksana.